10 extension Visual Studio Code terbaik untuk pemrograman web versi saya. Ya, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas 10 extension terbaik Visual Studio Code untuk pemrograman web versi saya. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu IDE dan apa itu Visual Studio Code. IDE merupakan Integrated Development Environment atau software yang mempunyai beberapa fasilitas yang dibutuhkan programmer dalam pembangunan perangkat lunak. Jadi Visual Studio Code ini merupakan salah satu IDE yang dapat kita gunakan untuk pembangunan sebuah website. Di internet sendiri tidak hanya terdapat satu IDE, namun terdapat banyak sekali IDE, dan di sini merupakan beberapa IDE yang pernah saya gunakan. Yang pertama adalah Visual Studio Code yang akan kita bahas pada video ini. Yang kedua yaitu adalah Sublime Text. Ini juga merupakan salah satu IDE yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah website. Dan yang terakhir yaitu adalah Webstrom. Ini merupakan salah satu IDE berbayar yang juga mempunyai banyak sekali fitur yang powerful untuk membangun sebuah website berbasis JavaScript, HTML maupun CSS. Alasan kenapa saya menggunakan Visual Studio Code, yang pertama adalah Visual Studio itu adalah open source. Artinya kita tidak perlu mengeluarkan biaya speser pun untuk menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, extensionnya cukup banyak sehingga dapat membantu kita dalam membangun sebuah website. Yang ketiga yaitu adalah highly configurable, artinya fitur-fitur yang ada di Visual Studio Code ini sangat mudah untuk kita customize sesuai dengan preference kita. Yang keempat yaitu adalah cross platform. Jadi Visual Studio Code ini dapat diinstal di berbagai macam platform seperti di macOS, Windows maupun di Linux. Yang kelima yaitu support multi language. Jadi Visual Studio Code ini dapat kita gunakan untuk membuat program dari berbagai macam bahasa pemrograman. Yang terakhir yaitu adalah built-in Git, sehingga ketika kita memiliki project yang sudah ada repositorinya, di Visual Studio Code ini secara default sudah menyediakan built-in Git-nya. Alasan lain adalah berdasarkan survei dari Stack Overflow tahun 2019, Visual Studio Code ini menjadi salah satu most popular development environment. Jadi ketika kita menggunakan Visual Studio Code begitu ya, itu ternyata banyak programmer-programmer lain yang juga menggunakan Visual Studio Code. Dan kita akan masuk ke inti dari video ini, yaitu adalah 10 extension terbaik Visual Studio Code untuk pemrograman web. Yang pertama adalah Gitline. Jadi Gitline ini merupakan salah satu extension yang juga saya gunakan, yang dapat membantu saya untuk manajemen repository saya. Jadi history repository yang ada dalam project saya akan terlihat di dalam Gitline ini. Yang kedua yaitu adalah Live Server. Live Server sendiri mempunyai fungsi untuk menampilkan hasil dari codingan kita di dalam web browser secara real time. Yang ketiga yaitu adalah JavaScript Code Snippet, yang ini juga dapat membantu saya untuk mempercepat penulisan codingan JavaScript saya karena sudah disediakan shortcut coding yang ada di dalam extension ini. Yang keempat yaitu adalah Path Intelligence. Ini juga cukup bagus dan dapat membantu kita untuk memberikan rekomendasi path atau link yang ada dalam project kita. Jadi kalau kita memiliki banyak subfolder atau banyak file, Path Intelligence ini langsung memberikan rekomendasi pada codingan kita. Yang keempat yaitu adalah ESLint. Ini juga sangat membantu saya dalam memberitahu ketika terjadi codingan yang error pada JavaScript saya. Jadi secara default dia sudah memiliki beberapa rekomendasi ketika terjadi codingan yang salah atau JavaScript yang salah pada project kita. Selain itu kita juga bisa customize, artinya kita bisa memberikan perintah-perintah pada ESLint ini ketika terjadi masalah atau terjadi error pada codingan JavaScript kita. Selanjutnya yaitu adalah Beautify. Beautify sendiri merupakan salah satu fitur yang cukup baik di dalam Visual Studio Code yang biasanya saya gunakan untuk
istilahnya merapikan codingan saya. Jadi dengan adanya Beautify ini codingan saya secara otomatis akan menjadi rapi sesuai dengan kode atau dengan format yang sudah kita masukkan di dalam Beautify ini. Yang ke-7 yaitu adalah Prettier. Nah, Prettier ini sebenarnya mirip dengan Beautify. Nah, biasanya Prettier ini dia akan secara otomatis ketika codingan kita save, itu dia akan memformat codingan kita menjadi lebih rapi. Yang ke-8 ya, yaitu adalah HTML dan CSS support. Ini juga mirip dengan ESLint tapi khusus untuk HTML dan CSS. Jadi ketika terjadi error pada HTML dan CSS kita, dia akan memberikan warning pada Visual Studio Code kita. Jadi ketika ada CSS yang error ataupun HTML yang error, dia akan memberikan notice error pada Visual Studio Code kita. Terus yang ke-9 yaitu adalah Project Manager. Project Manager ini juga dapat membantu saya ketika teman-teman semua nanti mungkin akan mengerjakan banyak sekali project. Jadi kita bisa switch dari project 1 ke project 2 itu menjadi lebih cepat dan menjadi lebih ringkas dengan adanya Project Manager ini. Yang terakhir yaitu adalah Auto Close Tag. Karena Auto Close Tag sendiri ini dapat membantu kita untuk menuliskan tag close secara otomatis. Jadi kita cukup menuliskan open tag-nya dan si Auto Close Tag ini akan otomatis menuliskan close tag pada codingan HTML atau XML kita. Ya, baik itu teman-teman merupakan 10 ekstensi terbaik Visual Studio Code versi saya. Dan di video selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara menginstal extension di Visual Studio Code dan bagaimana cara menggunakan 10 ekstensi yang ada di Visual Studio Code ini. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya.